Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya Kurnia Munggaran, NPM 111121725 akan mempresentasikan salah satu tugas UAS pada mata kuliah Statistika Bisnis sebagai dosen pengampu Bapak Dr. Iskandar Ahmadin. Yang akan dipresentasikan pada malam hari ini yaitu bertema tentang regresi linear berganda, di mana sebagai prolog ini nantinya regresi linear berganda adalah model regresi berganda jika variabel terikatnya berskala data interval atau rasio atau kuantitatif maupun numerik. Biasanya regresi linear berganda ini mempunyai lebih dari satu variabel independen. Contohnya pengaruh motivasi, lingkungan kerja, stres kerja terhadap kinerja. Nah, itu bisa dikatakan sebagai regresi linear berganda. Selanjutnya mungkin dari regresi linear berganda itu akan ada berbagai macam uji, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, di sana ada uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Yang selanjutnya mungkin di uji hipotesisnya ada uji T, yaitu uji parsial, kemudian uji F merupakan uji simultan. Uji F ini bisa dilakukan jika sampel melebihi dari 30. Jika sampel di bawah 30, artinya uji F ini bisa tidak untuk dilakukan. Yang pertama yaitu uji, mohon maaf tadi yang pertama dulu, uji validitas ya. Uji ini menguji keabsahan suatu butir-butir pertanyaan. Jadi yang diuji dalam uji validitas ini yaitu butir-butir pertanyaan yang ada di variabel independen maupun variabel dependen. Adapun cara melihat uji validitas, valid atau tidaknya bisa dilihat dari output SPSS, yaitu dari total signifikansi detail harus kurang dari 0,05 baru bisa dikatakan valid. Ataupun ada cara kedua yaitu melalui R hitung. Jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka butir tersebut valid. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka butir tersebut dikatakan tidak valid. Nah, bagaimana cara menangani butir yang tidak valid ini? Untuk memudahkan penghitungan melalui uji SPSS, bisa dibuang. Dibuang di sini yaitu butir-butir pertanyaan yang tidak valid tadi setelah melalui uji validitas. Yang kedua ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas itu uji kehandalan atau seberapa konsistennya dapat digunakan dalam penelitian lain. Nah, dalam uji reliabilitas ini yang diuji adalah variabelnya. Untuk tadi itu uji validitas yang diuji adalah butir-butir pertanyaan, sedangkan dalam uji reliabilitas yang diuji adalah variabelnya. Untuk melihat sebagai dasar penetapan penetapan reliable atau tidaknya bisa dilihat dari hasil uji SPSS. Jika Cronbach alpha lebih besar daripada 0,6 maka dikatakan reliable atau handal. Kalaupun Cronbach alpha-nya kurang dari 0,6 baru butir pertanyaan dikatakan tidak reliable. Cara penanganan untuk variabel yang tidak reliable atau tidak handal seperti tadi halnya dalam uji validitas, yaitu lebih baik dibuang saja. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini di dalamnya ada uji normalitas, ada uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Kita langsung masuk aja ke dalam uji normalitas.
Uji normalitas ini gimana cara mengetahui untuk memutuskan apakah data terdistribusi dengan normal ataupun tidak, bisa dilihat dari hasil output si tutile lebih besar dari 0,05 maka dikatakan normal. Jika asim sigtutile lebih kecil daripada 0,05 tidak dikatakan normal. Ataupun masih jika dikatakan tidak normal, bisa dilakukan mengganti alternatif dari tadi alternatifnya asymptotic only bisa masuk ke mode Monte Carlo. Masih jika tidak normal, jika dikatakan masih tidak normal dalam uji normalitas untuk Monte Carlo bisa diganti juga alternatif dengan eksak. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini adalah uji bisa dikatakan melalui uji Glasser di mana mengabsolutkan residual ataupun data error. Bagaimana cara melihat apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak? Bisa dilihat dari hasil output, yaitu signifikansi dari tabel koefisien harus lebih besar daripada 0,5. Artinya jika lebih besar daripada 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. Bagaimana penanganannya jika terjadi heteroskedastisitas ini? Maka harus dilakukan pengobatan, yaitu berupa melakukan logaritma natural atau bisa disebut dengan lognat ya untuk lebih ringkasnya. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas itu untuk mengetahui terjadi atau tidaknya hubungan antar variabel bebas ataupun disebut varian infection factor. Bagaimana cara mengetahui atau tidaknya terjadi multikolinearitas? Bisa dilihat dari hasil uji SPSS di outputnya, yaitu jika di tabel koefisien ada sebelah kanan, nanti pas aplikasi akan diperlihatkan, ada FI, IF statistik di tabel koefisien. Jika kurang dari 10, artinya tidak terjadi hubungan antar variabel bebas ataupun tidak terjadi multikolinearitas. Yang selanjutnya adalah uji T, yaitu uji parsial. Uji parsial itu disebutkan bahwasannya apakah variabel-variabel independen ini secara bersamaan berpengaruh parsial pada variabel dependen atau tidak. Selanjutnya ada uji F, yaitu uji simultan. Uji simultan ini bisa dilihat nantinya di tabel ANOVA output SPSS. Jika signifikansinya lebih kecil daripada 0,5, artinya berpengaruh secara simultan. Selanjutnya untuk melihat aplikatifnya regresi berganda ini bisa dilihat ada sedikit data yang bisa mungkin minta di share screen. Di sini baru muncul. Di sini ada data untuk variabel independennya, yaitu religiositas pengetahuan sebagai X2. Ada di sana ada lokasi sebagai variabel independen X3, X4-nya ada informasi, X5-nya ada kualitas produk. Variabel dependennya yaitu variabel Y.
Di sini ada data, kita coba mengaplikasikannya sesuai uji-uji yang tadi telah disampaikan. Sedikit loading, mohon maaf. Nah, baru muncul di sini data-data yang tadi diinputkan, berupa variabel-variabel dependen maupun variabel dependennya. Selanjutnya, bagaimana cara menguji validitas dari data-data yang telah tersedia di sini? Bisa kita lakukan dengan cara satu, masuknya ke analyze, terus ada correlate di sana, correlate, masuk di variat, masukkan satu persatu ataupun bisa di semuanya dimasukkan untuk uji validitas. Setelah data dipindahkan ke kolom variabel, yang ini kolom variabel, selanjutnya kita mengecek dengan korelasi koefisiennya itu Pearson, dan signifikansinya total. Nah, sekarang langsung masuk ke OK. Nah, ya, ini output dari hasil uji validitas. Bagaimana cara mengetahui apakah data ini valid atau tidaknya? Bisa dilihat nanti di lihat total signifikansi total. Jika 0,05 bisa dikatakan valid, yaitu area sinusoid total masuk ujung sampai ke nah, di sini ada akhir. Dikatakan jika sig total kurang dari 0,05 maka dapat dikatakan valid. Hal ini di hasil output bisa dilihat bahwasannya hasilnya adalah 0,00. Maka butir pertanyaan 1 dikatakan valid. Begitu juga butir pertanyaan nomor 2 dikatakan valid karena kurang dari 0,05. Selanjutnya 0,00, 0,00 sampai seterusnya bisa dicek satu persatu. Jika kurang dari 0,05 maka dikatakan valid. Selanjutnya masuk ke uji reliabilitas.
Bagaimana cara melakukan uji reliabilitas? Nah, di sini masuk ke analis, terus ke scale. Di sana ada reliability analysis. Jadi sebelumnya harus diketahui dulu, harusnya di sini yang kolom-kolom tadi data yang sudah di coding, yaitu dari total dari setiap variabel independen. Bisa dikatakan ini bisa diganti terlebih dahulu data yang di sini, maaf, di cancel dahulu. Data ini kita hapus semua. Jadi kita mempunyai data sebagai berikut. Dalam uji validitas, yang diambil itu hanya total dari setiap variabel. Nah, ini total dari variabel religiositas yang merupakan X1. Kita masukkan totalnya. Di sini di kolom labeling bisa dimasukkan bahwasannya ini merupakan religiositas. Name kita masukkan saja X1. Yang X2-nya yaitu pengetahuan. Masuk di labeling pengetahuan. Ketiganya yaitu lokasi. Sama kita lakukan labeling. Ini lokasi sebagai X3. Sebagai X3. Untuk mengikat waktu kita hanya ambil saja 3 variabel independen. Y yaitu minat. Sebagai Y1. Oke, kita lakukan uji reliabilitas. Di sini kita masuk ke analyze. Terus ke scale, ada reliability analysis. Selanjutnya kita masukkan item-itemnya. Lalu kemudian masuk ke modelnya alpha batch. Setelah itu kita katakan OK. Nah, di sini muncul hasil output dari SPSS yang merupakan hasil reliability. Bisa dilihat untuk hasilnya front batch alpha itu 0,895. Sedangkan ketentuan untuk
ketentuan untuk memutuskan bahwasannya data tersebut reliable atau tidaknya, yaitu confidence alpha lebih besar dari 0,6 maka dikatakan reliable. Hal ini bisa dikatakan ataupun dikatakan reliable. Selanjutnya ada uji normalitas dalam uji asumsi klasik. Kita masih mempergunakan data ini. Selanjutnya, uji normalitas masuk ke analyze. Kemudian regression. Ada di sana dimasukkan ke linear. Selanjutnya, masukkan input variabel bebasnya. Bebas dan variabel terikatnya. Variabel bebas X1, X2, X3 masuk ke variabel independen, sedangkan minat masuk ke variabel dependen. Selanjutnya save. Masuk ke residual, ada di sini residual, terus unstandardized, continue. Oke. Nah, di sini yang diambil untuk mengambil muncul data residual ataupun data error. Nah, ini yang dimaksud sebagai tadi hasil tadi dari pengambilan data error ataupun residualnya. Selanjutnya, masuk ke analyze lagi, masuk ke non-parametric test. Nah, ini dia non-parametric test, legacy dialog. Selanjutnya masuk ke one sample KS. Yang dimaksud KS di sini adalah Kolmogorov-Smirnov. Residual pindah ke kanan. Nah, yang dimasukkan ke tes variabilis di sini yaitu unstandardized residual. Masuk unstandardized residual. Unstandardized residual. Mohon maaf. Cancel. Kita ulangi lagi. Masuk ke analyze, ke non-parametric test, terus ke legacy dialog, masuk ke one sample KS, Kolmogorov-Smirnov, unstandard masuk, ke exact. Nah, di sini yang tadi dikatakan dalam prolog pertama, jika dari hasil asymptotic only data tidak terdistribusi dengan normal, maka bisa dilakukan alternatif lain yaitu Monte Carlo. Jika Monte Carlo masih data tidak terdistribusi dengan normal, maka baru masuk ke exact. Hal ini kita masuk dulu ke asymptotic only, coba kita continue. Apakah hasilnya normal atau tidak? Nah, dalam sini ada one sample Kolmogorov-Smirnov test. Bagaimana cara mengambil keputusan dari Kolmogorov-Smirnov test ini? Kita bisa dilihat dari asymptotic, yaitu asymptotic. Jika hasil asymptotic lebih besar dari 0,05, maka data dikatakan terdistribusi dengan normal. Hal ini menunjukkan bahwasannya hasil signifikansi totalnya 0,162, yaitu lebih dari 0,05, maka dikatakan data tersebut terdistribusi dengan normal. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ataupun uji Glasser. Hal yang pertama dilakukan yaitu mengabsolutkan data residual tadi. Data residual. Bagaimana caranya melakukannya? Kita masuk ke transform, terus ke compute variable. Setelah masuk ke compute variable, di sini ada target variable, bisa namanya dikatakan absolute. Kita lakukan saja absolute. Gitu. Absolute.
masuk ke A, O, di sini ada ABS, masuk, baru absolut tadi dimasukkan. Yang data unstandard residual. Baru kita oke kan. Nah, akan muncul di sini data yang telah diabsolutkan. Setelah diabsolutkan, kita masuk lagi ke transform, masih ke compute variable, selanjutnya ke ada di sini target variable untuk memasuki logaritma natural. Singkat saja lognat. Di sini ada O, di sini ada O, baru kita cari dengan kodenya LN, yaitu logaritma natural. Logaritma natural, masukkan. Apa yang dimasukkan yaitu data yang tadi telah absolut. Seperti ini. Jadi kita oke. Setelah data di logaritma naturalkan, di sini akan muncul kembali yaitu lognat. Nah, ini data yang telah tadi di logaritma naturalkan. Bagaimana untuk uji heteroskedastika selanjutnya? Kita analyze, masuk ke regression, masuk ke linear, yang tadi, nah ini dia, ada lognat yang tadi sudah di logaritma naturalkan. Masuk ke mana data yang lognat ini? Yaitu ke variabel dependent. Variabel ini masuk ke sini. Mohon maaf, masuk kembali, lognat, masuk. Oke. Kemudian dengan logaritma, selanjutnya, oke. Nah di sini kita sudah masuk ke outputnya dari hasil penghitungan uji heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat dari signifikansi pada tabel koefisien. Mana di sini tabel koefisien? Yaitu ini dia. Tabel koefisien. Tabel koefisien. Lihat di signifikansi dari koefisien itu. Nah, ini dia. Di sini data bisa di hasilnya 0,374 untuk religiositas, pengetahuan 0,313, lokasi 0,001. Dari hasil output ini dapat diartikan bahwasanya religiositas ini terjadi heteros, pengetahuan terjadi heteroskedastisitas, sementara pada lokasi signifikansinya kurang dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya masuk ke uji multikolinearitas. Tidak terjadi hubungan antar variabel bebas, yaitu varian infection factor. Bagaimana cara menghitungnya? Masuk ke analyze, terus regression, ada di sini linear, data yang tadi dimasukkan, terus ke statistik. Di statistik ini ada collinearity diagnostic. Masuk ke collinearity diagnostic. Setelah ini continue, baru oke. Masih dilihat hasil outputnya berada di tabel koefisien. Bagaimana cara melihatnya?
sesuai apa yang disampaikan oleh dosen pengampu Bapak Dr. Iskandar Ahmadin, untuk lebih ringkas, lebih cepatnya dalam menentukan data ini terjadi multivariatis atau tidaknya dari tabel koefisien, ada sebelah kanan paling ujung yaitu statistik VIF atau yang disebut varian infection factor. Jika FIF statistik di tabel koefisien lebih kecil dari 10, artinya tidak terjadi hubungan antar variabel bebas. Di sini dapat dilihat bahwasannya hasilnya 2,187 untuk relogisitas. Di pengetahuan ada 1,994. Di lokasi ada 2. Semua variabel independen, yaitu relogisitas, pengetahuan, dan lokasi, semuanya di bawah dari 10. Maka dikatakan dari hasil uji multikorelianitas tidak terjadi hubungan antar variabel bebas. Selanjutnya ada uji parsial. Bagaimana cara mengetahuinya uji parsial ataupun uji T? Masuk ke analyze, ada regression di sana. Masuk ke linear, regression ada linear. Selanjutnya masukkan yang tadi variabel dependent yaitu logaritma natural serta beberapa variabel bebasnya. Kemudian oke. Ini hasil dari uji T, sekaligus di sini ada uji F yaitu uji simultan. Uji simultan ini yaitu uji F bisa dilihat dari tabel ANOVA. Nah, ini dia tabel ANOVA. Tabel ANOVA. Bagaimana cara memutuskan bahwasannya berpengaruh secara simultan atau tidak? Lihat di signifikansi, yaitu ini. Jika lebih kecil dari 0,05 artinya berpengaruh secara simultan. Dapat dilihat dari uji ANOVA ini, uji F, ada signifikansinya 0,00. Maka dikatakan bahwasannya berpengaruh secara simultan. Sekian mungkin yang bisa dapat saya sampaikan dari berbagai macam uji-uji yang ada dalam regresi berganda ataupun regresi multiple. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.